masalah tanpa solusi. Saya mau tanya ke Cipan ini, kira-kira punya tips nggak untuk orang tua angkat ini nih? Yang pasti Pak, mengangkat seorang anak itu adalah komitmen yang sangat luar biasa. Jadi seperti tadi Mbak Ajeng bilang, pastikan motivasi Anda memang tepat. Karena apa yang menjadi niat awal itu pasti akan terbawa sampai seumur hidup. Kalau niatnya memang baik dan luhur, sudah pasti ke belakangnya akan lebih mudah. Karena anak itu kan akan berkembang. Kita akan melewati masa-masa mereka nakal, mereka bandel. Nah kalau niat dari awalnya cuman buat mancing, buat teman hidup, takutnya nanti kalau lagi ngelewatin masa-masa sulitnya si anak ini, muncul tuh mulai, bukan anak sendiri. Udah gua urus, udah gua angkat. Ya. Itu tuh adalah kata-kata yang paling bahaya. Tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi buat saya, kalau ingin mengadopsi anak, kemampuan finansial memang penting, tapi yang paling penting adalah memang kesiapan mental. Itu aja. Kalau calon top gimana? Ada tips mungkin? Kalau saya lebih begini Pak, itu motivasi orang bisa bermacam-macam, silahkan. Tapi yang terpenting ketika mengadopsi atau mengangkat anak itu tahu hak dan kewajibannya sebagai orang tua. Itu yang jauh lebih penting, supaya hal seperti tadi tidak terjadi ya. Karena dalam agama saya sudah sangat dijelaskan sebenarnya orang tua itu nggak ada, kita nggak membeda-bedakan. Dalam arti begini, ada hadis yang mengatakan sebaik-baik rumah tangga muslim itu ialah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Artinya apa? Ketika dalam sebuah rumah ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, anak yatim adalah anak yang sudah tidak punya ayah. Mungkin ini ayah menikahi janda yang punya anak. Di situ ada anak yatim. Artinya ayahnya adalah ayah tiri. Atau dalam sebuah rumah mengangkat anak yang sudah tidak punya ayah, diadopsi. Ini orang tua angkat. Artinya bahwa orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat itu tidak dibeda-bedakan. Semuanya sama baiknya asal bisa memperlakukan anak yatim ini dengan baik. Mencintai anak tidak cukup, yang terpenting adalah bahwa anak itu harus sadar bahwa kita mencintai dia. Memperlihatkan. Harus disadari oleh anak itu. Kadang-kadang cinta itu kita tunjukkan bahwa kita mencintai anak. Tapi kadang kita tidak mempedulikan bahwa anak ini sadar nggak kalau kita mencintai dia. Kita mencintai anak dengan cara yang salah bisa saja. Terlalu memanjakan, semua yang diminta diberi, itu bentuk mencintai anak. Tapi itu belum tentu membuat anak ini sadar bahwa dia dicintai. Ini yang bahaya. Jadi tidak membedakan itu dengan cara seperti itu. Dan mudah-mudahan ini semua orang tua ya, orang tua kandung, orang tua tiri atau angkat. Saya ingin semua itu bisa menjadikan Anda kenangan bagi anak di kemudian hari dengan cara menjadi bagian hidup anak itu di hari ini. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu dong. Pak Jarwo, saya mau tahu Pak Jarwo harapannya sama anak angkat ini apa? Bapak punya harapan apa? Anak Bapak ingin jadi apa? Jadi begini Pak Denny, walaupun bukan anak biologis, tapi bisa kita jadikan anak ideologis. Dengan ideologis yang baik, maka kelak anak akan menjadi baik. Ingat, kita menanam padi, tumbuh padi, akan menghasilkan album Pak Denny. Lawak nih Pak nih. Grup musik Pak. Iya Pak, grup padi. Cium dong. Megi nih punya harapan apa terhadap diri Megi sendiri sebagai bukti berbakti kepada orang tua angkat ini? Merebut warisan Bapak. Siapapun orang tua saya, entah itu orang tua pungut, orang tua angkat. Orang tua pungut? Iya. Ya bahasa sana Pak. Bahasa sana. Saya siap untuk membanggakan siapapun orang tua saya. Waduh. Silakan, Kang Maman. Jadi teringat kisah seorang petani miskin di Cina yang menemukan bayi merah hitungan hari di atas jerami di musim dingin bersalju yang menggigit. Ia rawat bayi itu dan diberinya nama burung hong salju. Saking cintanya ia bahkan tak mau menikah karena takut salah memberikan ibu kepada anak itu. Sampai suatu saat sang ayah jatuh sakit, paru-parunya bocor dan tak bisa ke rumah sakit karena miskin. Anaknya yang beranjak remaja membalas budi baiknya dengan bekerja keras
dan berjuang masuk sekolah kedokteran dan berhasil. Sekali waktu putrinya pulang dan menemukan ayahnya yang saat itu berusia 60 tahun, sekarat dan tak bisa bernapas di tempat tidurnya. Ia langsung memutuskan berhenti sekolah demi merawat ayahnya. Sekolah bisa ditunda, tetapi tidak nafas ayah saya. Sekolah bisa berhenti, tapi nafas ayah saya jangan berhenti. Ketika ayahnya sudah bisa bernapas kembali dan kasihan melihat anaknya putus sekolah, ia menulis pesan di selembar surat agar anaknya kembali saja kepada orang tua kandungnya yang masih lengkap yang telah diketahui oleh sang petani. Kembalilah kepada keluargamu demi masa depan yang lebih baik. Sang putri menjawab, ayah adalah langit hidupku. Meski langit runtuh, saya akan tetap di sisimu, karena saya anakmu. Oleh dosennya, putri yang cerdas di kampusnya dan ayah angkatnya ini dibawa ke layar kaca dalam acara impian menjadi kenyataan. Melalui acara itu keduanya mendapat berkah. Biaya pengobatan ayahnya ditanggung dan anaknya diminta kembali kuliah tanpa harus memikirkan biaya. Kebaikan berbuah kebaikan. Meski anak itu tidak lahir dari rahim kita, bukan darah daging kita, tapi dia dan cintanya bisa lahir dan tumbuh abadi di hati kita. Cinta bukan semata diwariskan lewat DNA, tapi melalui pengasuhan yang tulus dan penuh kasih. Terakhir, apapun statusmu, kandung, pungut atau angkat, anak biologis atau sosiologis, peluk, cium dan cintai orang tuamu dan bisikan kepadanya, aku mencintaimu selamanya, langit hidupku, ayah, ibuku. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Kita akan jumpa lagi nanti. Selamat malam. Isn't she lovely? Isn't she wonderful?